आकाश है कोई प्रेम का, मैं उसकी लिखी कविता, मेरे जैसा कोई नहीं आया जग में यूं बीता. Bulan ini sekitar 31. Wah. Ya, sekitar 31. Dari Eril, dari Bintang, dari langganan. Alhamdulillah, insya Allah 31. Yang tadinya nggak punya motor, alhamdulillah ada. Sudah bikin rumah, alhamdulillah walaupun belum jadi tapi sudah bisa ditempati. Dan yang paling berkesan juga alhamdulillah sudah beli 2 lahan. Boleh dicontohkan sekali aku marahin kopi. Spontan bisa nggak? Bahasa Sasa. Oke, boleh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Tayangkan di Trans TV ini. Masya Allah. Bang Heru, apa kabar Bang Heru? Alhamdulillah baik. Wah, ini luar biasa. Yang saya saksikan di Trans TV sudah ada di YS Podcast. Wah, Bang Heru. Ya. Ini kan nonton Bang Heru ini sudah tampil di Brownies Trans TV. Wah, luar biasa. Jadi ini konten-konten Bang Heru menghibur banyak masyarakat. Nah, ini udah tampil nyanyi juga. Ternyata beneran bisa nyanyi ya? Insya Allah bisa. Nah, ini dia sudah tampil di Brownies Trans TV, sangat luar biasa. Ya. Bang Heru, apa kebanggaan Bang Heru selama ini bahwa ternyata dari manapun kita berasal dengan kecanggihan teknologi digital, media sosial, setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Apa yang kata yang bisa gambarkan bahwa dari Rawu pun lahirlah seorang Heru Bollywood. Iya. Pertama alhamdulillah punya hobi nyanyi India ini. Oke. Dari lagu-lagu yang kita nyanyikan jadi viral. Jadi alhamdulillah. Oke, jadi viral. Tapi memang dasarnya pintar lagu India. Insya Allah bisa, sedikit bisa. Kan ini luar biasa, ini beneran nyanyi dia nih. Iya. Jadi Bang Heru, pencapaian SIDA kan setiap orang memiliki pencapaian nih. Apa sebetulnya yang ingin dicapai sebagai seorang konten kreator? Bahkan SIDA sudah, boleh saya katakan, SIDA sudah menembus batas nih. Sudah keluar dari Suralaga, dari desa tercinta, sudah nyampe ke Jakarta. Dari Suela. Ya. Dari Suela, SIDA nyampe ke Jakarta. Apa kesan SIDA bisa, wah sampai juga saya ke sini itu? Nggak nyangka saja lah. Nggak ketika nyanyi lagu cuma nyanyi doang. Kok bisa sampai Jakarta, bisa viral. Masya Allah. Jadi senang saja. Oke. Dari aktivitas sehari-hari sebetulnya apa itu? Apakah memang sesuai konten beneran? SIDA aktivitas di Rawu, di ladang, kemudian daripada nggak didokumentasikan, di videoin aja gitu. Nah, kebetulan saya itu kan petani yang suka nyanyi lagu-lagu India. Kebetulan kalau lagu-lagu India itu dipadukan dengan alam, kayaknya cocok banget. Nah, jadi setiap live pun di TikTok kadang pilih di luar. Nah, banyak orang-orang yang bilang bikin studio, live di studio biar gini. Nah, tapi saya pribadi pingin beda dari yang lainnya. Nah, malah sekarang banyak yang ikut live Bollywood itu di luar. Yang tadinya di dalam ruangan, sekarang sudah di luar. Wah, luar biasa. Jadi justru studionya Bang Heru adalah alam terbuka. Alhamdulillah. Wah, ini mahakarya Allah itu, ini jadi studionya Bang Heru ini. Bang Heru, pertama kali melive-kan atau membuat video, butuh berapa waktu Bang Heru sehingga boleh saya katakan FYP ya? Kan biasa setiap konten kreator itu menemukan titik jenuh nih.
Telah dari hasilnya. Nah, berapa waktu yang Bang Heru ini nasihat juga kepada para konten kreator pemula ini? Ya, Cerita dari awal boleh. guys, ya itu makanya gitu. Saya itu kan senang dengar lagu India. Nah, pertama ada teman yang bilang gini, Heru kalau kamu suka dengan karaokean, coba download aplikasi Smule. Oh iya, gitu. Tapi waktu itu saya belum punya HP. Nah, tapi nggak apa-apa, pakai HP-ku kata teman itu kan. Nah, jadi setiap mau nyanyi-nyanyi dia pinjam HP-nya. Terus makin nikmat dengan lagu-lagu yang ada di situ. Jadi pengen punya HP lah. Wah, Saya gimana cara punya HP? Uang nggak ada kan. Nah, akhirnya ada speaker saya jual. Terus ada pinjam uang juga, jadi beli HP. Nah, dari situ saya bisa main Smule. ya. Berjalan ikut event, alhamdulillah yang tadinya cuma dipandang sebelah mata sama orang-orang, akhirnya bisa juara 1, kadang juara 2, juara 3. Nah, lama-lama sudah tidak diizinin lagi kan untuk ikut di situ. Betul. Di setiap ada event Bollywood pasti nggak ikut. Jadi galau. Nah, terus iseng-iseng download TikTok. Ternyata di TikTok itu saya menemukan teman saya lagi live nyanyi. Ya, ternyata di TikTok bisa nyanyi juga ya. Akhirnya senang lagi nih, tambah senang. Terus di situ kita belum tahu apa itu soundcard, apa itu delay. Jadi kalau pengen naik ikutan nyanyi itu katanya harus punya HP satu lagi, punya soundcard, punya headset. Karena Nambah lagi syarat. ya, akhirnya gimana nih kan, bingung juga kan. Nggak ada uang juga nih. Terus akhirnya minjam lah 500.000. Yang 500.000 itu saya beli iPad second 350.000 sama soundcard 150.000. Belum punya headset nih. Belum punya headset. Terus di TikTok itu kan cari 1000 follower itu dulu sulit banget. Nah, jadi kita kalau mau like itu harus punya 1000 follower. Ya, minimal. Syaratnya itu. Ya. Nah, perjuangan kita alhamdulillah akhirnya 1000 follower. Akhirnya bisa live hari itu. Sebelum pakai itu belum pakai headset kan. Cuma sengaja live pengen coba-coba. Nah, paginya senang live, sorenya live lagi. Nah, kebetulan di situ karena TikTok itu sensitif, adalah teman-teman yang komentar. Kebetulan saya live-nya di depan tembakau kan. Akhirnya itu apa? Ini tembakau. Oh, boleh beli nggak? Boleh, harganya berapa? Harganya segini. Langsung diblokir permanen. Karena jual. Ya, langsung diblokir permanen. Sudah diaju banding, nggak diterima sama TikTok. Akhirnya galaunya itu setengah mati selama 3 hari ini. Selama 3 hari. Nah, daripada galau terus, lebih baik aku bikin akun baru lagi kan. Nah, akhirnya bikin akun. 1 minggu bikin akun masih sepi. Video yang nonton paling 70 atau 200 mentok di 200 kan. Nah, akhirnya saya ada teman yang selalu support, namanya Azmi Upil. Aduh, di sini Gak enak sekali manggilnya di Upil. Iya, Azmi Upil. Dia dikenal karena itu iseng-iseng yang ngupil. Jadi terkenal Azmi Upil. Sekarang YouTube-nya mungkin sudah lebih dari 300.000 subscriber. Sampai sekarang dekat sama dia kan. Selalu dia yang support. Jangan patah semangat Bang Heru. Bang Heru punya kesempatan, suaranya bagus lah, dia bilang enggak. Jadi jangan patah semangat, siapa tahu nanti ada yang FYP video ini yang followernya banyak caranya kan. Nah, terus apa yang Azmi Piliku katakan saya ikuti. Kebetulan lalu harian harian nambah. Terus saya minta tolong ke teman,
untuk hotspot kan, hotspot karena nggak punya data, nggak terbiasa pakai data kalau di luar kan. Oh ya biasa di rumah ya wifi terus ya. Oh iya iya. Karena semua udah enggak lagi kan waktu itu. Jadi iya dikasih. Nah terus saya bikin video lagu Gerua. Nah setelah terupload, setelah diposting, saya suruh matikan datanya. Terus nyangkul lagi. Setelah istirahat saya minta tolong untuk hotspot lagi. Ya. Dikasih, akhirnya pas buka TikTok langsung kaget saya kan. Ya. Yang tadinya cuma 70 atau 200 mentok di 200 follow itu sekarang ya tiba-tiba sudah mencapai 10 ribuan video itu kan. Terus follower saya juga naik. Jadi pokoknya naik sampai langsung bisa live kan waktu itu. Tembus 1000 lebih. Iya. Jadi senang, bahagia, campur terharu di situ kan. Iya, video itu sudah puluhan ribu yang nonton. Sorenya sudah mencapai ratusan ribu sorenya. Wow, sehari bisa. Terus followernya itu langsung puluhan ribu, hari itu ada 10 ribu. Waktu pertama kali FYP kan. Nah jadi alhamdulillah bisa live. Terus di situ saya gunakan kesempatan untuk live setiap hari. Walaupun yang nonton cuma 10 atau mentok 50 kan. Ya. Tapi kalau kita konsisten itu, insya Allah di setiap aplikasi manapun, platform manapun, ya kalau kita aktif, insya Allah disebarluaskan konten-konten kita. Nah, alhamdulillah sampai Hildan dan artis-artis yang lain sering naik di room. Wah, luar biasa. Ini semua berkat kerja keras Bang Heru. Ya, alhamdulillah. Tidak ada sesuatu yang instan. Iya. Mie instan pun butuh proses. Iya. Tapi kadang orang-orang yang julid itu kadang dia kira kita panen hari ini, kita tanam tadi malam. Iya, Padahal kita itu perjuangannya dari nol luar biasa kan. Wow, Bang Heru, tentu tidak sendirian dong di media sosial yang bolehlah saya katakan yang ada sama. Artinya yang nyanyi India. Nah, pengalaman sering nggak ada komunikasi saling tegur nih sesama yang Bollywood saling tegur lah untuk di media sosial, sering nggak? Kalau misalnya ada event ini gitu kan ya, jadi gini harus gini. Oke, jadi tetap beri masukan ya. Nah di semua yang selalu support saya ada namanya Icin dan Enda. Oke. Dia selalu kasih arahan nih supaya lebih bagus lagi kan. Wow, perjalanan selama ini Bang Heru tentu tadi banyak kisah, ternyata banyak kisah sedih juga nih Bang Heru nih. Bagaimana memulainya dengan 500.000, mohon maaf, sampai pinjam juga Bang Heru. Jadi tidak ada sesuatu yang memang namanya langsung Bang Heru ya. Nah Bang Heru sudah memberikan kita inspirasi bahwa sesuatu yang dilakukan dengan terus-menerus ikhtiar tiada henti, tentu doanya nggak putus, pada akhirnya bisa juga. Akhirnya sekarang Bang Heru udah banyak dikenal bahkan se-Indonesia Bang Heru. Bahkan kalau di luar ya, di beberapa negara kita yang banyak migran di sana itu banyak juga penonton kita. Iya, kalau dari TikTok banyak teman-teman dari Singapura, Malaysia. Sebenarnya nyanyi itu dulu sempat dilarang sama almarhum ayah kan. Wih, pegawaian diri gawe. Lebih baik pegawaian daripada ngeni-ngeni. Nah kan. Cuman yang namanya sudah hobi itu, siapapun yang larang memang nggak bisa, dan alhamdulillah sekarang dapat hikmahnya kan. Oke, jadi dulu almarhum sering, karena Sida sering nyanyi, akhirnya ya mohon maaf memang kalau kita di sana ya, kita di timur lah daerah kita, memang nyanyi itu apa mau Anda mau mau pada pegawai jadi segawe. Kepada akhirnya alhamdulillah ya, berkat konsisten ya Bang Heru. Kalau dari semua konten yang Bollywood Bang Heru, mana yang paling berkesan dan mungkin viewsnya paling tinggi? Mungkin yang mana ya?
Di TikTok apa di Facebook? Oh, beda-beda yang naik ya? Ya kalau di TikTok yang sampai apa masuk ke Brownies itu lagu Sen Sana Ngesen. Benar-benar nggak nyangka banget itu. Soalnya waktu itu kan sudah beberapa bulan hampir nggak pernah live gara-gara di TikTok itu koinnya nggak bisa dicairkan kan. Jadi malas live. Tapi kalau upload video itu 2 atau 3 kali dalam seminggu itu ada. Nah kebetulan waktu itu ya, bantu kakak untuk panen padi kan. Situ mau bikinin para buruh bikin esnya kan. Tapi nggak apa-apa kita bikin video sekali TikTok dulu sekali. Iya. Terus iya sebenarnya di situ ada lirik yang salah sedikit tapi nggak peduli karena apalah biarpun nggak bisa sekarang kan deh. Jadi langsung upload saja. Nah setelah buka TikTok lagi, hari itu juga sudah 1 jutaan yang nonton. Wow, memang hidupnya penuh kejutan loh ya. Nah tapi males live waktu itu walaupun kita yang nonton males live. Nah tapi di situ banyak orang-orang yang nge-tag stasiun televisi kan. Oh, Brownies ini bagus untuk diundang. Trans TV atau ada juga yang Trans 7 ya. Yang pokoknya banyak yang nge-tag di stasiun TV nasional buat diundang ya. Oke. Dan alhamdulillah mungkin kebaca yaitu yang punya akun alhamdulillah diundang. Wow, ini boleh nggak dipraktekkan dikit nyanyinya nih? Wah, boleh. Ini kayaknya ngadep kamera yang ini nih, Bang Heru nih. Oke. Ya. आकाश है कोई प्रेम का भी मैं उसकी लिखी कविता मेरे जैसा कोई नहीं आया जग में युग बीता छू ना सके चिक तक तक कोई मुझे चिक तक तक छू ना सके कोई मुझे चूले तो हाय लग जाए अगन चूले तो हाय लग जाए अगन जा 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 रे पवन Oke, lagu itulah yang viral kemarin gara-gara Dewi Persik juga. Emang dia itu kan salah menyanyikan kan? Iya, ada yang lirik salah ya. Oke, betul. Jadi sebetulnya masyarakat kita Bang Heru di media sosial, masyarakat kita sebagian besar membuka media sosial memang mencari hiburan. Ya. Dan ketemulah momentum Bang Heru dengan originalitas. Semua muncul dari tidak ada yang dipoles, Bang Heru muncul. Ini kalau kita berbicara momentum dalam kehidupan orang itu Bang Heru ketemu momentumnya. Wah, setelah itu Bang Heru ada yang berubah nggak di Bang Heru itu? Yang tadinya mungkin di rumah ya, mohon maaf mungkin yang nyapa ya lewat-lewat aja gitu. Nah setelah itu apa perubahan yang terjadi di Swila? Alhamdulillah sekarang banyak yang kenal kan. Karena TikTok. Oh ya TikTok nih. Kalau di Sumut itu kan nggak ada yang kenal karena nggak banyak yang pakai kan. Ya terbatas. Nah, kalau TikTok banyak yang kenal apalagi kemarin itu sempat live berbagi kan. Orang-orang pada baris terus ya kita bagikan ada snack, ada sayur kan. Jadi jarang yang nggak tahu. Bahkan sampai anak-anak kecil pun Bang Eyu baik anak kecil. Wah, Masya Allah. Jadi banyak sudah yang Bang Heru rasakan ya perubahan dari artinya media sosial juga bisa menjadi pembawa berkah dan jadi ya alternatif. Kalau dulu kan kita berbicara bekerja yaitu yang betul-betul ya bekerja terus menghasilkan saat itu. Tapi ternyata ada yang baru. Ya sekarang itu alhamdulillah tanpa pakai tenaga dalam. Iya betul. Tapi sebelumnya kan sudah lama bekerja di sawah di ladang kan? Iya sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang masih. Oke. Luar biasa. Bang Heru, pengalaman selama ini sudah banyak mengajarkan Bang Heru. Nah, konten kreator, kalau kita berbicara konten kreator ini kan makin tumbuh nih. Di Facebook, nah
berbicara Facebook dulu nih. Bagaimana Facebook menurut Bang Heru? Tadinya kan belum bermain di situ kan? Iya. Nah, pengalaman Bang Heru bermain di Facebook ini kok kalau kita berbicara lebih pro lah sekarang. Iya. Kalau di Facebook Pro itu awalnya sih ada lewat di beranda TikTok. Sekarang di Facebook itu sudah bisa menghasilkan cuan gini. Jangan upload video real di sini. Nah, jadi Ya. sekali 2 kali lewat saya abaikan kan, tapi malah lewat lagi kan. Akhirnya kita coba. Ya. Waktu pertama kali coba itu kalau nggak salah viewersnya 17.000. Ya. Langsung 17.000 realnya. Padahal baru pertama kali udah segitu. ya, tapi apalah kau Facebook. Saya juga nggak ngerti kan. Oke. Saya juga nggak ngerti. Nah, tapi sekali dalam 3 hari kadang upload. Nah, terus kebetulan minggu keduanya itu di TikTok itu lagi viral-viralnya pacarku yang dari ini minta putus ini. Oh ya. Akhirnya kayaknya enak kalau kita coba di Facebook kan. Akhirnya kita coba. Pacarku yang dari Arab minta putus katanya mau cari yang bisa campur lagu Arab dan lagu India. Akhirnya kita nyanyi. Lagu kaho zaman 5 kan kita campur. Nah, terus saya lempar HP-nya pakai karung. Terus di situ banyak orang-orang yang komentar, aduh kaget. Wow, suaranya bagus. Cereh pacarna nambahkan. Ya. Jadi banyak yang komentar di situ, akhirnya banyak yang nonton. Ya. Sekarang mungkin sudah berapa juta sekarang, nggak pernah cek lagi. Nah, terus tapi sementara di situ saya belum tahu nambah itu monet, apa itu fitur ini kan. Akhirnya ada di situ dulu teman yang sudah lama pakai Facebook Pro, tapi belum monet juga kan. Ya. Dia datang ke rumah. Coba saya cek, dia yang baru pakai Facebook Pro, penontonnya banyak. Yang sudah lama belum bisa FYP katanya kan. Akhirnya dicek lah. Nah, sebenarnya saya kan belum tahu apa itu monet. Cuman pernah lihat di situ disuruh untuk disiapkan kan. Iya. Kita bisa menghasilkan ini dari ini. Siapkan katanya. Sudah memenuhi persyaratan itu. Ya, kita siapkan. Cuman walaupun kita siapkan itu nggak ngerti apa itu monetisasi kan. Nah, akhirnya diceklah dashboard. Di situ sudah ada $77 waktu itu kan. Kapan saya monet? Karena kita kan nggak tahu. Berarti waktu kita siapkan itulah sudah monet kan. Mungkin gara-gara video yang lempar HP itu. Wow. Dan alhamdulillah berjalan. Terus penonton orang kan kebanyakan orang-orang Sasak kan. Ketika saya marah-marah itu penontonnya banyak. Oh, berarti warga Facebook itu maunya saya marah-marah. Akhirnya saya bikin konten-konten yang walaupun nggak berfaedah kata netizen, marahin tembakau lah, tomat, cabe, aku apa yang penting marah kan. Nah, alhamdulillah follower naik. Ini namanya sudah menemukan jalan ininya, sudah menemukan apa ya, kalau kita berbicara nice itu dia sudah menemukan siapa saja orang yang menyukainya dan ternyata Bang Heru cukup adaptif. Jadi Side ini berhasil mengikuti apa yang diinginkan sama penonton Side. Iya, karena kita maunya itu akun kita berkembang. Nah, jadi kalau kita pengen akun kita berkembang itu kita harus ikuti jalurnya. Oke, boleh dicontohkan sekali akun marah-marahin kopi. Spontan bisa nggak? Bahasa Sasak. Oke, boleh. Kopi, dakak jakmik payet, demen aku daripada si manis-manis pelinggitan aku. Jadi korup anta. Bismillahirrahmanirrahim. Temilu ngopi gunakan beca. Mantap. Masya Allah, inilah spontanitas. Saya sebetulnya tadi ingin mengecek bagaimana spontanitas Bang Heru. Ternyata memang sudah teruji. Bang Heru,
Artinya Bang Heru, selama ini Bang Heru, jadi pencarian lama Bang Heru terkait dengan konten-konten kreasi. Apa yang Bang Heru bisa amati pada akhirnya sekarang ini melihat konten kreator yang ada khususnya kita di Lombok nih. Bagaimana pertumbuhan konten kreator kita di Lombok? Alhamdulillah sekarang makin banyak yang bisa bikin konten. Ya, sekarang makin banyak teman-teman dari Lombok itu yang viewersnya naik, followernya naik juga. Karena mungkin mereka itu juga sudah bisa. Terkadang orang-orang itu pengen FYP tapi videonya asal-asalan, asal upload, asal jadi gitu ya kan. Ya. Apa yang perlu Bang Heru berikan masukan ke teman-teman? Kan kadang-kadang ada video yang asal-asalan justru naik. Gimana pandangan Bang Heru itu? Iya, karena kita di media sosial, misalnya di Facebook itu, kita itu tidak perlu harus bikin video yang bermanfaat. Kita kan pengennya video kita banyak ditonton. Ya. Nah, jadi kita harus bisa di detik pertama itu kata-kata atau semacam pemandangannya itu harus bisa menarik orang. Ya. Video kita itu tak perlu menarik, tapi bisa menarik orang gitu. Nah, ini saya menemukan kata-kata yang luar biasa. Iya, video ini menarik tak perlu berfaedah tapi bisa menarik orang. Bikin orang di 3 detik pertama itu bikin orang penasaran. Ya. Oh, ginang umbeta, kumbe nata, arah apa ta? Nah, jadi insya Allah kalau 3 detik itu tidak di skip video kita, insya Allah makin disebarluaskan video kita. Nasihat Bang Heru kuncinya di 3 detik pertama. 3 detik pertama itu, itu harus dapat. Wow, ini luar biasa. Bang Heru, tentu praktek Bang Heru ini sudah cukup lama lah ya. Dan pada akhirnya sekarang ya bisa Bang Heru ini kita katakan sebagai hidupnya sebagai konten kreator. Boleh saya katakan begitu? Boleh. Oke. Kalau sudah menyepakati seperti itu Bang Heru, boleh nggak dibocorin? Ini kita buka dapur dashboardnya ini ya. Perkiraan Bang Heru. Artinya begini, konten kreator yang lain itu kan sebetulnya ya ada role model, ada contoh. Pasti seperti itu. Jadi melihat Bang Heru, konten kreator kita yang lain, teman-teman kita pasti pingin meniru seperti Bang Heru. Kan seperti itu. Nah mungkin motivasinya kan berbeda-beda. Dan Bang Heru lahir dari originalitas, kemudian ya itu karena kerja keras sebelumnya, pada akhirnya bisa FYP dan orang memberi apresiasi. Bang Heru, kalau kita bicara penghasilan, boleh nggak bocorin dikit aja? Insya Allah boleh. Ini mungkin jarang-jarang diceritakan. Gigit-gigit. Bulan ini insya Allah boleh. Iya buat. Sebagai motivasi nih buat teman-teman ya. Iya. Oke. Kita cek dulu. Ini di Facebook ya? Ya di Facebook. Oke. Perkiraan penghasilan Bang Heru di Facebook ini. Insya Allah kalau di Facebook bulan ini sekitar 31. Wah. Ya, sekitar 31 dari reel, dari bintang, dari langganan. Alhamdulillah insya Allah 31. Wow. Di sini 1.852 $1.852. 1.852 dolar. 98 Dolar. Ya. Kali 15 lah. 16 sekarang 16 16. Kursinya diupdate sama Bang Heru. Wow, Bang Heru sangat luar biasa. Ini artinya sudah membuktikan bahwa di pembuka tadi saya sudah katakan konten kreator itu bisa lahir dari manapun, dari belahan bumi manapun, selama terkoneksi internet. Kita ternyata semua memiliki kesempatan yang sama. Benar. Semua memiliki kesempatan tanpa harus menguasai bahasa planet atau jenisnya lah. Bang Heru kan pakai bahasa Swela kan, munculnya juga sama bahasa India kan. Wow. Iya. Sangat luar biasa. Bang Heru, apa yang bisa Bang Heru berikan nasihat buat teman-teman konten kreator lain kita yang ada di NTB, terutama di Lombok nih? Nasihat buat teman-teman yang pertama yang sering-sering julid dulu nih. Buat teman-teman yang sering julid,
ini sudah ini sudah nggak zaman lagi membuang-buang waktu ya untuk julitin sesama konten kreator. Nah, jadi lebih baik evaluasi konten, belajar dengan orang-orang yang sudah bisa sukses gitu kan. Nah, kalau kualitas ke depan Bang Heru, tentu Bang Heru sudah memikirkan nih peningkatan kualitas konten. Kalau dulu kan karena HP saja Bang Heru harus minjam. Nah, sekarang tentu sudah memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas video. Iya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kita beli HP yang lebih bagus ya, supaya kualitas video kita itu makin menarik, makin enak dilihat. Wow, sesuatu yang luar biasa. Kalau ada rezeki ya. Gimana nggak ada rezeki? Dashboardnya aja tadi udah kita periksa. Wow, Bang Heru banyak hal yang saya pribadi bisa dapatkan dari apa yang Bang Heru ceritakan hari ini. Bahwa kerja keras, semangat, bersungguh-sungguh, kemudian pada akhirnya muncullah memang orang kerja keras, semangat dan seterusnya, tapi ada satu keberuntungan. Ketemulah momen itu Bang Heru sehingga pas waktunya Bang Heru dikenal oleh masyarakat luas. Alhamdulillah. Oke, harapan di media sosial lainnya Bang Heru, kan yang selama ini berpenghasilan tentu kalau sekarang yang besar kan di Facebook kan. Kemudian kalau di TikTok sama YouTube ini gimana ke depan Bang Heru? Kalau YouTube memang sudah enggak lagi. Ya, sudah enggak lagi. Kalau TikTok masih aman kalau misalnya pengen nyanyi live. Tapi untuk saat ini istirahat. Kalau misalnya pengen live masih aman. Penonton juga kadang kalau kita live masih ada lah 300-400 yang nonton. Banyak itu juga. Kalau kemarin-kemarin itu kan sampai ribuan. 4.000, hampir 5.000. Ya. Nah, tapi karena jarang aktif, jadi kita harus aktif. Di aplikasi manapun itu harus aktif. Kita harus hidup. Posting itu seolah-olah memberi kabar bahwa saya masih hidup. Itu tujuan posting. Bahwa kita masih pengguna aktif. Ya. Bang Heru. Ya. Podcast kita ini sangat luar biasa. Namun ada satu hal yang mesti juga saya tanyakan Bang Heru. Selama ini atas kerja keras Side, atas apa yang sudah Side lakukan, merintis dari sejak nol sampai saat ini, apa capaian? Bolehlah ini sebagai penyemangat untuk teman-teman yang lain. Apa saja capaian yang menurut Bang Heru? Oh ya, saya sudah dapat ini, saya sudah dapat ini. Alhamdulillah saya sudah. Oh iya. Ya alhamdulillah ya, sebagai kreator itu tentunya banyak perjuangan melawan para netizen yang julid juga. Nah, tapi alhamdulillah kita itu harus siap mental. Dan alhamdulillah saya sudah mencapainya ya. Karena di media sosial itu sekarang yang tadinya nggak punya motor, alhamdulillah ada. Sudah bikin rumah, alhamdulillah walaupun belum jadi tapi sudah bisa ditempati. Dan yang paling berkesan juga alhamdulillah sudah beli 2 lahan. 2 lahan. Dua rawu ini? Iya, kita sudah beli 2 lahan ya. Oke. Nah, yang kita tanami serigaya. Wah, dulu lahan semua tempat itu nyodok aja ya? Di lahan-lahan orang? Dulunya nyewa dulu. Sekarang alhamdulillah ada lah. Oke, luar biasa capaian yang sudah diberikan. Nah, ke depan Bang Heru, apa kira-kira harapannya nih? Harapannya nantinya semua mudah-mudahan ya kita bisa menaikkan haji umroh orang tua kita ya. Dan yang paling itu juga semoga harapan saya itu semoga bukan saya saja yang merasakan kebahagiaan ini. Semoga semua kreator-kreator dimanapun bisa merasakan kebahagiaan ini. Amin. Amin. Wow, sangat luar biasa. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Setiap orang memiliki cita-cita yang tinggi.
Tapi dengan semua Bang Heru sudah memberikan kita motivasi yang sangat luar biasa. Hai teman-teman, yuk semangat. Ini contoh yang luar biasa. Zero to hero. Wow. Oke, Bang Heru, ke depan kan pasti ada tantangan berbeda lagi nih. Boleh saya katakan ada beberapa contoh Bang Heru, beberapa contoh konten kreator, mohon maaf, yang tidak bisa menyesuaikan diri pada akhirnya tenggelam. Jadi masanya itu wah mun bahasan telit tutup. Itu udah selesai. Nah, kita harus terus berinovasi Bang Heru. Harus terus inovatif, harus terus berubah. Nah, ke depan Bang Heru juga harus udah mulai ini nih. Jangan sampai penonton saya stuck. Pembentok di situ atau bahkan turun. Karena ini dialami oleh beberapa konten kreator. Iya, benar. Nah, apa yang bisa Bang Heru persiapkan untuk hal itu? Insya Allah kalau misalnya sepi, karena mungkin kita kan sekarang kontennya random. Ya. Insya Allah nanti kesetelan awal lagi ngumi-ngumi. Kontennya kembali ngumi-ngumi lagi tanpa dicampur. Oke, ya ini ternyata udah disiapkan juga sama Bang Heru. Tentu ini Bang Heru ini lahir dari orang-orang yang ingin terhibur. Nah, terutama masyarakat kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini sangat luar biasa. Bang Heru, terima kasih sudah hadir di YS Podcast. Boleh closing statement sebagai penutup terakhir, apa yang bisa Bang Heru sampaikan ke penonton YS Podcast di sini Bang Heru? Oke, buat semuanya ya, tetap semangat bikin konten, evaluasi konten, bikin konten-konten yang bisa menarik orang. Jadi di setiap aplikasi manapun itu, kita semua berhak punya kesempatan untuk sukses. Jadi semangat. Wow, kita semua memiliki kesempatan untuk sukses, berhak kata Bang Heru. Sangat luar biasa. Terima kasih Bang Heru. Luar biasa. Setelah ini kita lanjutkan ngopi ya. Oke. Demikian sahabat YS Podcast, kesempatan luar biasa. Terima kasih Bribka Agus Salim. Ya, makasih abangku. Ini saya harus sebut Bribka Agus Salim karena Bribka Agus Salim pas podcast di sini beliau lah video call langsung sama Bang Heru. Baru saya tahu ternyata Bang Heru itu dari Suela, terus kemudian ya memang saya nggak jauh desanya, Sapo Gading. Wah, sangat luar biasa. Ketemu lagi di konten-konten YS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.